Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa. Di videoku kemarin ya teman-teman, aku sudah membuat roti boitus yang lagi viral. Nah, di videoku kali ini aku akan membuat donat yang dimodifikasi dengan croissant, yaitu cronut. Di sini akan aku jelaskan sedikit tentang cronut. Cronut merupakan kombinasi atau perkawinan dari donat dan croissant. Untuk komposisi bahannya dan pembuatannya itu sama dengan donat, namun ditambah dengan adonan lemak. Adonan lemaknya ini berasal dari butter, cornflour, ataupun margarin. Cronut pertama kali ditemukan oleh Chef Dominic Ansel. Dia mengkolaborasi bahan sehingga menjadi cronut. Hasilnya itu tinggi dan terlihatan lipatan dosnya, dan rasanya pun lebih crunchy. Itulah teman-teman sedikit pembahasan tentang cronut. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama aku menyiapkan 55 gram susu cair hangat, 10 gram gula pasir, dan 2 gram ragi instan. Aku aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian masukkan 10 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai semua bahan ini rata. Setelah itu masukkan 115 gram tepung terigu protein sedang dan 1 gram garam. Aduk sampai tercampur rata dan menggumpal. Kemudian akan aku ganti mengaduknya dengan tangan yang sudah bersih. Aduk sambil ditekan seperti ini ya teman-teman, sampai adonan ini tidak lengket di tangan atau sampai kalis. Kemudian bulatkan dan aku olesi wadah dengan margarin. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kempiskan adonan dan pindahkan ke papan kerja. Bentuk adonan ini menjadi lonjong ya teman-teman. Kemudian gilas melebar. Oh ya teman-teman, jangan lupa taburi papan kerja dengan sedikit tepung. Lakukan proses ini sampai ketebalan yang diinginkan. Kemudian rapikan sisi-sisinya sampai membentuk persegi panjang. Setelah itu siapkan adonan lemaknya. Di sini aku memakai 30 gram margarin. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan butter. Olesi setengah bagian margarin ke atas adonan. Ratakan dengan sendok atau spatula. Kemudian lipat seperti ini. Dan olesi kembali sisa margarin yang tadi ya teman-teman. Kemudian ratakan. Dan lipat kembali. Setelah seperti ini teman-teman, lalu siapkan plastik dan bungkus adonan ini.
Kemudian istirahatkan selama 10-20 menit di freezer. Setelah cukup, kemudian keluarkan adonan dan gilas memanjang sambil ditaburi dengan tepung ya teman-teman. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih ya sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah SWT. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Lanjut ke adonan. Lipat double seperti ini. Kemudian bungkus kembali dengan plastik dan resting selama 10 menit di freezer. Setelah 10 menit, gilas kembali adonan. Dan lakukan lipatan satu atau single fold. Lakukan proses ini sebanyak 2-3 kali. Dan di lipatan terakhir, bungkus kembali adonan ini dengan plastik dan diamkan selama 10 menit di freezer. Setelah 10 menit, keluarkan adonan dan gilas kembali sampai ketebalan yang diinginkan. Kemudian adonan ini siap untuk dicetak. Aku menggunakan cetakan donat kecil seperti ini ya teman-teman. Aku celupkan cetakan ini ke tepung terigu. Kemudian taruh ke adonan. Lakukan sampai selesai. Setelah itu taruh di loyang yang sudah aku beri tepung dan sisihkan. Untuk sisa adonannya ini bisa dicetak kembali dengan melakukan cara seperti tadi ya teman-teman. Lakukan proses satu lipatan sebanyak 3-4 kali, kemudian cetak. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Satu resep ini menghasilkan 6-7 kronat. Proofing adonan ini selama 30 menit.
Setelah 30 menit, angin-anginkan adonan sambil kita akan memanaskan minyak. Setelah minyak ini sudah panas, aku gunakan tes lidi seperti ini ya teman-teman untuk mengetahui minyak kita sudah panas atau belum. Jika muncul gelembung-gelembung berarti minyak kita sudah panas. Goreng kronat sampai kecoklatan. Menurut Chef Ansel, kronat ini sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan hangat ya teman-teman, tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Setelah matang, kemudian angkat dan taruh di atas tisu. Kemudian baluri kronat ini dengan gula kastor. Lakukan sampai selesai. Jika mau diberi topping coklat leleh juga bisa ya teman-teman. Tada, kronatnya siap disajikan. Kita coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kronatnya itu renyah banget, bentuknya juga tinggi, dan lapisan layer di dalamnya sedikit terbentuk. Mungkin ini karena aku hanya menggunakan margarin untuk lemaknya. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan butter atau cornflake. Sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.